Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gary di Pagar Kaos TV. Aku belum sukses untuk berbagi. Yo, what's up good people? Kali ini kita akan ngomongin tentang bagaimana sih memotret yang baik di era online. Oke, kita kedatangan guru saya, Kang Una W8. Sehat Kang Una? Sehat, alhamdulillah. Kumaha Kang Geri sawalerna? Alhamdulillah berkat doa Kang Una. Kang, Ya, siap. kita ngobrol dulu. Kang Una ini saya tahu udah lama banget nih. Di tahun sabaraha motret? Motret dari tahun 92. Buset, masih kene. Iya nya. Make tustel. Tustel yang di ieu teh. Bada kayana mah teu harapalan Mang Geri. Dicuci cenah. Dicuci. Ya, inilah udah dibilang wah udah luar biasa lah di bidang fotografi ini. Bang Una berarti mengalami dari analog sampai digital ya. Film. Nah, sekarang sibuk apa nih? Sekarang Ini studio Kang Una ya teman-teman saya. Jadi sudah ke video nih sekarang ya. Abang-abang tuan rumah tadi kopi-kopi. Mana pegerung? Ya, jadi ini di studio kita tempat kita kumpul bareng-bareng. Jadi ada banyak orang-orang kreatif di sini yang suka ini, tapi ya ginilah pokoknya. Yang senang berbuat. Tukang fotokopi teh nih. Tukang fotokopi muntah motonya ngopi. Kalau nggak motonya ngopi, fotokopi. Oh, oke Kang Una, mungkin langsung aja Kang Una. Jadi di era sekarang ini, ini yang lagi naik itu kan Instagram nih ya. Semua hampir pemakai Instagram untuk entah itu di bisnisnya atau di pribadinya. Nah, otomatis kan Instagram ini kan dia kekuatannya itu di foto, benar nggak? Foto, video ya. Pertama orang pasti melihat itu dulu Kang Una. Nah ini saya pengen mencoba nih. Saya dulu pernah ikutan komunitas foto juga, tapi ya tidak jago-jago amat lah. Mungkin ini sebagai tolong nih Kang Una, kita udah lama gak ketemu, coba foto saya itu udah bener belum? Jadi pemirsa nanti kita akan belajar bagaimana cara memotret yang benar gitu untuk di Instagram kita. Nah Kang Una, tapi sebelum itu apa sih yang harus dipersiapkan di foto itu yang paling ini? Ya, jadi yang paling pertama harus kita jadi motret itu yang pertama kali saya ingin sampaikan adalah tidak ada motret yang salah atau yang benar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi orang tuh memotret itu dulunya konteksnya itu awalnya kan ingin merekam sesuatu kejadian. Benar. Nah, ada yang teknologi berkembang dan segala macam akhirnya masuk ke dalam media gambar bergerak, jadinya video dan multimedia. Jadi dia melibatkan beberapa indera, mulai dari pendengaran dan lain-lain. Jadi manusia bisa informasi itu bisa dengan lebih mudah untuk didapatkan. Jadi prinsipnya foto atau video itu adalah media penyampaian informasi. Buat saya itu. Itu bisa berkembang ke apa sih yang mau kita sampaikan ke konsumen? Ya betul. Jadi tidak ada dalam konteks ini nggak ada foto yang benar atau yang salah, tapi ada foto yang di saat disampaikan ada yang sampai, tapi ada yang tidak. Itu dia nih. Nah, berarti apa aja nih, komposisi kah atau apa tuh? Ada elemennya itu apa aja? Nah, semua komponen dalam foto yang akan berpengaruh banyak dalam ini. Nah, tapi orang tuh kadang-kadang teman-teman kita ini terkadang lebih banyak terjebak oleh hal-hal yang bersifat teknikal dalam fotografi. Bagaimana mengatur komposisi cahaya, pencahayaan, kemudian lebih dalam lagi mungkin komposisi ya, bagaimana mengatur background. Tapi ada yang jauh lebih penting sebenarnya dari itu. Ada bagaimana memperkuat
main kita sehingga masuk ke dalam sebuah gambar itu yang jauh lebih penting. Jadi ada kemampuan kejelian mata dalam menerjemahkan objek dalam sebuah gambar. Dan itu harus yang anti mainstream berarti ya? Iya, jadi orang tuh selalu bukan tidak penting hal-hal teknikal seperti kayak gitu, itu sudah sepantasnya dipelajari. Tapi orang tuh keasikan di sana, gitu. Sehingga ada hal yang mereka lupakan, yaitu bagaimana apakah foto saya ini mampu mengungkapkan apa yang saya pengen sampaikan atau tidak. Gitu. Oke, itu adalah apa ya? Ya, tama iya lah. Sebagai fotografer lah. Sekarang gini lah, banyak juga yang teman-teman juga yang bukan fotografer lah. Dia pebisnis. Dia modalnya cuma HP, Kang Una. Nah, bagaimana dia pengen menyampaikan sesuatu yang karya dia gitu. Entah itu misalkan orderan yang banyak kah, atau foto yang dia detailnya si sablon itu bagus kah? Kadang-kadang ya halus sih tapi teka sampaikan gitu kak itu kak. Nah coba untuk mungkin kita akan studi kasus ya, ini kita akan memperlihatkan era foto pagar kaos nih. Coba Kang Una tolong di ini rumah tuan rumah suka kopi. Tak dia kemana wae atuh. Ngartos pisan ya. Tapi ini bukan kopi. Abang-abang kan itu tuan rumah tadi kopi ya. Aduh baik lagi. Kudu suka malai mah. Suka malai usaha. Kopi naon ieu? Kopi aing. Ya. Non mangrung aduh ya. Atas kunjungannya tuh bisa. Itu aku kopi aing, kopi aing nanya. Lalu bukan tempat ini tempat. Di teh lah. Ini kopinya Kang Una, kopi aing. Oke, ini Instagram ya Om Giring. Ya. Silakan Kang Una. Ini kita pindah ke slide. Oke, Kang Una coba. Nah ini ada saya nih. Kalau bahasanya Om Om Iwa itu disebutnya microblogger ya. Ya. Microblogger. Nah di sini ada ini. Kita buka nih. Ini sengaja kita yang kolom sini, kolom yang sebelah kiri ya, itu buat bukan berhubungan dengan sablon atau jahit. Rencananya seperti itu. Jadi yang kiri ini adalah informasi yang seperti itu. Sementara kolom tengah dan kanan adalah untuk kebutuhan. Nah, ini kebetulan ini ada yang motretnya itu ada yang dari tim sablon, ada yang dari saya gitu. Coba mungkin kita bahas dulu nih Kang Una. Nah jadi kalau misalkan saya melihat di sini ya benar sekali ini bahwa di kolom yang sebelah kiri sini ini ada menampilkan beberapa konten dari pagar kaos, mungkin yang berkaitan dengan media-media yang lainnya, ada dari YouTube dan ada yang dari Facebook mungkin dan dia berkaitan berkaitan, dan kemudian ada media video dan segala macam. Nah anak-anak muda saat ini sudah semakin kreatif memberikan menyajikan ini dan melayout ini ke dalam sebuah komposisi di Instagram. Kadang-kadang tematik tertentu dia mencoba untuk ini kan mereka untuk sajikan di dalam ini. Nah, dalam konteks yang ini pagar kaos pertama kali menurut saya ini adalah harus terekam pertama kali adalah pagar kaos ini site tentang apa. Ya. Kalau yang saya tahu ini pasti tentang namanya pagar kaos. Ya. Mestinya dalam konteksnya ya konveksi mungkin ya. Konveksi. Nah, apakah di konten yang di dalam sini itu dia cukup menggambarkan itu atau tidak? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya menurut saya cukup mewakili ya. Cukup mewakili. Nah, oke. Alhamdulillah, Bro. Nah, terlepas dari itu, apakah ini kaidah estetikanya cukup dipakai atau tidak? Itu coba. Cukup indah atau tidak? Nah, jadi itu mungkin butuh kajian ya, butuh kajian yang lebih dalam. Tapi kembali lagi bahwa
Kalau dalam konteks seperti itu tidak ada konteks benar dan salah. Tuh, tapi ini coba dari Kang Una sendiri ini mah. Oke, buat saya Satu sejauh foto aja coba yang mana? saya sih yang pengen saya lihat dari pertama kali melihat sebuah vlog atau microblogging seperti Instagram seperti ini yang pengen saya lihat pertama kali ini dia itu sudah memilih seperti apa area bekerjanya, workshopnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, apakah itu terekam cukup terekam dengan baik atau tidak. Sekali lagi kita nggak ngomong bagus baik, atau buruk, nggak. Tapi ini, nah jadi di sini saya melihat bahwa ada sentuhan manusia tetap masuk di dalam ini karena kan bisa saja, misalkan seperti gambar yang ini, yang tengah ini. Nah, ini kan berarti kan sentuhan manusianya. Aja, Kang. Ini saya baru tahu kalau Suzuki itu ternyata badaknya bikang, Kang. Jadi di sini kan cukup memberikan gambaran bahwa Om Gary sudah mulai klien-kliennya sudah menjangkau sampai ke vendor-vendor tertentu ya. Dan kemudian objek orangnya juga cukup minim ya di sini ya, cuma berupa tangan dan segala macam. Itu jadi kalau kata Pak Tino Sidin bagus. Nggak dari misalkan anak-anak sekarang nggak tahu Pak Tino Sidin. Aduh. Pak Tarno ya. Jadi kalau untuk ininya angle-nya ini udah bener atau belum nih? Nggak ada istilah benar atau salah. Nggak ada. Yang penting si gambar terekam dengan baik gitu. Terlihat sekali fotografernya ingin menyajikan bahwa ini adalah sebuah proses screen printing yang objek ininya ya vendor di sini ya Suzuki ya. Suzuki. Nah ini Kang, saya yang jadi PR saya ini seperti ini nih Kang. Yang ini kayaknya menurut saya ini kurang bagus itu karena mereka tidak seragam. Ya, nah, itu kan, tapi kan gini, genre fotografi ini kan ada banyak Om Gary. Jadi kalau butuh, kalau saya sih menyukai sesuatu yang lebih bersahaja dalam penyampaian ini. Terlepas dari bahwa ini si foto ini adalah, coba kita pindahkan, nah foto ini adalah backlight dan apa segala macam ya. Ini kalau dari sudut pandang estetika berarti kan nggak ada sudut pandang yang lain, ya kan, sehingga bisa ini. Tapi itu kalau orang fotografer yang melihat, sementara yang memperhatikan pagar kaos ini kan bukan hanya fotografer. Oh, I see. Berarti kita harus tahu juga audien kita siapa. Audien kita siapa yang akan melihat microblogging yang kita miliki gitu. Nah jadi buat saya ini dia kalau misalkan kalau lebih serius lagi seragam akan jadi lebih perhatian khusus ya. Kemudian ini objek yang di sebelah kanan ini ya itu terpotong juga itu akan jadi hal yang berpengaruh dalam penyampaian informasi. Dan ini ada TV dan ada itu hal-hal yang detail seperti itu bisa jadi ini. Tapi sekali lagi kalau buat saya itu nggak ada ini. Tapi ini dia cukup merekam sebuah aktivitas dalam ruangnya, itunya tersampaikan. Ya TV ini tuh sengaja saya harus kena karena saya capek-capek nyicil. Gitu. Jadi kudu ka foto. Jangan eta film nalain Osin lagi. Aduh, filmnya. Nah. Ya ngopi lah kacinya. Ngopi lah nih. Oke. Jadi tidak ada ya tidak ada teman-teman foto yang jelek atau yang salah atau betul itu tidak ada. Nggak ada. Jadi yang paling penting itu adalah foto yang maksud si pemotretnya itu tersampaikan atau tidak itu. Oke. Terakhir Kang Una, apakah yang bagus sah-sah ajakah kita setting dulu sebelum kita potret ataukah kegiatan natural? Ya. Terutama ini untuk si audiens kita yang si klien inilah. Oke. Untuk menjawab seperti itu saya ingin menggambarkan sesuatu. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan nih ada satu ini mungkin ada satu set di YouTube ya. Ada Bung Pai Ehsan. Ini Pai Ehsan ini seorang fingerstyler ini. Dia penataannya sudah sangat baik dengan memiliki subscriber. Dia ini udah mulai dari tahun 2015 bahkan udah upload. Penataannya semuanya, penataan kameranya sudah sangat baik sekali lagi. Iya. Nah, tapi dia
subscriber dengan jadi ditanggapi oleh ini tuh nggak terlalu baik. Padahal kalau secara keilmuan, teknik bermain gitar itu sudah diakui. Keren. Ya, sangat. Syuting juga keren nih. Syutingnya juga sangat dengan penataan pengambilannya, Ya, tapi tidak akan identik dengan seberapa besar animo orang menonton ini. Satu itu. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat yang ini juga fenomenal. Dia ini sekali ada Alif Bata ya. Dia seorang fingerstyler. Dia cuma pakai satu kamera. Dan lebih cenderung apa adanya dia ini, bahkan background celana pondok, selalu pakai topi. Kadang-kadang dia pakai topi ini bungkus tahu. Di belakangnya ada kali-kalian dan apa Mendingan orang TV. Tapi dia ditanggapi dengan sangat baik sekali gitu. Jadi ada algoritma tertentu yang untuk beberapa hal tidak berlaku. Tidak berlaku dalam konteks seperti ini. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaannya Om Gary tadi, bahwa sebenarnya foto atau media yang seperti apa yang harus dibangun? Jadilah diri sendiri. Oke. Lagunya dong, Be Yourself. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin cara menuturkan sesuatu itu seperti Om Gary ya. Kalau dia atur tambah ngaco. Liar orangnya. Skrip ini juga pemirsa. Tapi ada orang yang memang harus dia lebih nyaman untuk dalam format yang selalu ini diatur. nanti ada bintang tamu saya yang itu. Nanti kita akan ini lagi. Kudu sabar ngopi. Oke pemirsa, terima kasih sudah mengikuti video yang cukup menginspirasi. Terima kasih Kang Uda. Siap. Sudah inikan ilmunya. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and like, karena subscribe itu gratis. Biar kita semangat juga tuh. Oke. Saya Gary. Saya Una. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.